Pak Kardinal Tarung. Terima kasih Pak udah hadir di sini. Terima kasih. Di Sersan ngobrol-ngobrol santai di sini Pak. Kira-kira hari-hari ini sibuk apa aja nih Pak sebagai seorang damang ya? Damangnya kemarin. Berarti sekarang Damang kepala adat Jekan Raya. Oke. Berhubungan dengan ada ketentuan berhubungan dengan pembatasan masa bakti. Saya berakhir pada bulan September tahun 2024. Ya. Oh baru banget berarti? Baru. Sementara itu saya dipercayakan didapuk sebagai ketua forum komunikasi Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah. Oke, ini organisasi baru. Organisasi baru yang kami bentuk dengan maksud dan tujuan untuk membentuk suatu wadah. Oke. Wadah yang kami gunakan, kami manfaatkan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan bersilaturahmi. Dan alas pendiriannya, alas pembentukannya kami lakukan warmaking atau membukukan dan mendaftarkannya pada notaris Pelino Basten Nyampai, ya, untuk memberi apa legal standingnya tentang hukumnya. Kesibukan ya sibuk, begitulah. Ya, tapi alhamdulillah tadi ini sekarang fokus ke forum Damang saja. Kalau kemarin kita bertambah kegiatan membuat berkurang penghasilan. Ya kan kegiatan tapi penghasilan berkurang. Sebagai ketua forum Damang harus pergi kemana-mana menemui teman-teman Damang, memberikan apa namanya pencerahan-pencerahan, karena mereka menganggap saya mumpuni untuk hal-hal yang seperti itu. Oh, tapi kalau forum komunikasi Damang ya, forum komunikasi Damang ini didirikan tujuannya itu kan untuk mewadahi apa? Damang-damang ya. Nah, di samping itu untuk apa sih sebenarnya forum ini didirikan Pak, selain sebagai wadah komunikasi damang-damang gitu loh Pak? Ya. Selain itu. Tadi saya sebutkan kami jadikan tempat berdiskusi, ya, bertukar pikiran, yang pada akhirnya kami buat menjadi rumusan-rumusan yang akan kami jadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah. Ya, memberikan pertimbangan kepada pemerintah itu dihalalkan oleh Perda 16 2008. Di bab 5, bab 6 itu berbicara tentang tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Damang. Oh, jatuhnya berarti nanti kayak organisasi profesi gitu ya? Kita mengarah ke sana karena menjadi Damang harus profesional. Oh, jadi organisasi profesi yang nanti akan ngatur etika apa? Ya, kode etik Damang kayak begitu-gitu ya? Damang, ya. Itu membawahi mantir juga nggak sih? Mantir adat? Mantir di dalam Perda 16 2008 bab 5 pasal 7 ayat 2, mereka pembantu Damang gitu. Pembantu Damang untuk melancarkan tugas-tugas Damang dibantu oleh mantir adat. Nah, di Kalimantan Tengah ini ada Damang yang membawahi hampir 100 orang mantir. Wow, banyak sekali. Karena ada namanya mantir desa, ada namanya mantir kecamatan. Saya mau tanya dulu Pak. Untuk seseorang itu bisa, kita ngomong tentang Damang lah ya, kedamangan. Untuk seseorang itu bisa jadi Damang, berarti dia mesti jadi mantir dulu dong harusnya. Cuman step by step dia sampai jadi Damang itu seperti apa ya? Apakah jadi mantir dulu misalnya, tapi kan pasti ada apa?
ada term and conditionnya kan pasti ya. Ya. Ada persyaratannya lah untuk jadi mantir mesti seperti apa, jadi damang mesti seperti apa setelah itu. Ya. Kira-kira gimana tuh Pak? Sampai saat ini tidak ada aturan yang memaklumkan bahwa untuk menjadi damang harus dari mantir. Oh gitu? Tidak ada. Oh nggak ada? Dan ini juga akan menjadi perhatian kami. Oh makanya forumnya dibikin? Ya, itu antara lain, betul. Jadi arahnya ke sana supaya, karena damang ini berbicara ketokohan. Betul, kan biar teratur ya kalau Iya. kita bikin step by step Ya. kayak gitu. Oleh karena juga kemarin kita sudah pernah melakukan rapat audiensi tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023. Rapat audiensi dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Tentang ini tadi, bahwa saya melihat di bab 1 ketentuan umum Perda 16 2008 pasal 1 itu tentang damang itu disebut damang kepala adat, pimpinan lembaga, dan ketua kerapatan mantir perdamaian adat. Oke. Ya, saya ingin jangan pakai kata memakai kata pimpinan, tetapi pemimpin. Berbeda. Pimpinan dengan pemimpin beda. Pimpinan ini bisa karbitan. Oh gitu? Tidak menuntut kita boleh periksa itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau pemimpin pasti orang berkeahlian, berkarisma, dan diterima oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. Oke. Saya katakan, saya ini tidak bangga jadi damang Jekan Raya kemarin. Oke, baik. Saya memastikan bahwa saya bukan representasi dari masyarakat adat Jekan Raya. Karena hanya dipilih segelintir orang. Dan waktu itu 21 suara, berebut 3 orang, 10-10, 1. 3 orang tadi. Akhirnya dilakukan pemilihan ulang putaran kedua. Wow. Saya menang 1 suara. Oh, tipis saja. Nah, itulah saya katakan saya tidak bangga menjadi damang Jekan Raya, tapi Kardinal Tarung ya, manusia yang begini-begini, berpegang pada prinsip gila hormat terlarang, berikhtiar menjadi orang terhormat, itu tujuan hidup saya. Wow, luar biasa. Jadi ada hubungan dengan saya bersedia menerima kepercayaan teman-teman. Ada 125 damang di Kalimantan Tengah menjadi ketua forum damang Kalimantan Tengah. Artinya jika saya sekarang kedudukan sebagai ketua forum damang Kalimantan Tengah, ya saya bangga karena sejumlah itu yang milih saya. Kalau kemarin saya jadi damang Jekan Raya 1 suara. Itu. Oke. Nah sekarang kalau saya tuh pengen tahu kan, hukum adat ini kan, kita ngomong hukum adat nih Pak. Hukum adat kan tidak ada yang tertulis ya Pak, secara apa ya, tidak ada tertulis secara lisan. Nah apakah nanti forum komunikasi damang Kalimantan Tengah ini juga akan merumuskan hukum-hukum adat atau seperti apa? Karena saya tuh rada bingung kalau hukum adat ini apakah ada yang tertulisnya atau enggak Pak? Buat kita masyarakat adat Dayak nih ya, ada don'ts and do-nya enggak? Ini nggak boleh ini, boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah itu jadi buat patokan buat kita tuh kayak gimana gitu loh Pak? Kita sudah punya. Oh kita punya hukum adat yang hukum tertulisnya. Adat Tumbang Anui 18 kalau Tumbang Anui saya tahu. Ya. Tapi kalau hukum adat yang ya kayak undang-undang dasar lah ya, yang kayak mengatur. Kalau saya malah mengatakan itu sebagai hukum dasar daripada hukum adat Dayak Kalimantan Tengah. Bukan Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan secara keseluruhan. Karena dulu waktu membuat itu berkumpul dari seluruh sudut Borneo ini. Iya. Jadi begini, tentang hukum orang awam tuh banyak nggak tahu. Saya orang awam lah. Jujur saya kurang tahu, kurang paham soal ini. Begini, saya berangkat dari mengatakan kalimat berikut.
hukum adat bukan hukum tertulis atau tidak hukum tertulis, tetapi tidak berarti tidak ada tulisan tentang hukum adat Dayak. Ya, mengapa disebut bahwa hukum adat itu hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan? Karena bukan produk pemerintah. Artinya begini, idealnya membuat suatu peraturan atau hukum itu kerja bareng antara eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif kalau tentang hukum kan, membantu membuat rancangan yudikatif melalui pemerintah ke DPR. Setelah ada kerapatan di DPR, disetujui, disosialisasi dulu dan diundangkan masuk lembar negara, kan begitu. Tahap-tahap. Nah, jadi kita ya menyebutnya, maaf, saya katakan saja, saya tadi mengatakan bahwa hukum adat Tumpanganui 1894 itu hukum dasar adat Dayak. Hubungannya dengan bahwa hukum adat itu adalah hukum kebiasaan, sangat-sangat setuju saya, ia dijadikan hukum dasar adat Dayak yang kemudian silakan enklap atau suku-suku Dayak yang lain membuat hukum-hukum yang tidak akan terjadi hierarki ex superior dengan hukum yang di atasnya ini tadi, yang 96 pasal itu. Karena hukum kebiasaan lain padang, lain belalang, lain ikan, lain lubuk. Saya mengatakan mustahil hukum adat Dayak Ngaju diterapkan di suku Banjar. Saya menyebut suku Banjar asal tahu saja bahwa sebenarnya menurut penulis-penulis barat itu seperti Paralaer, Banger, bahwa Dayak itu label kolektif etnisitas penduduk asli Kalimantan. Siapapun dia yang asli Kalimantan, dia Dayak. Suku Dayak, betul. Nah, faktanya bahwa Dayak ini dalam buku Cilik Kriwut Maneser Penatau Tatuh yang tua ada 405 yang terdaftar pada waktu itu. 405. Ya. Di seluruh Kalimantan. Itu Kalimantan. Jadi ini jangan-jangan membuat takut orang lain, sebab Dayak ini sangat besar. Menurut saya bangsa. Betul. Kalau bisa dia bersatu, bisa mendirikan negara sendiri, tapi tidak boleh terjadi begitu karena pada tanggal 17 Desember tahun 1946, Cilik Kriwut memimpin delegasi untuk berikrar setia kepada Indonesia di Istana Yogyakarta di hadapan Bung Karno, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 orang ini mewakili Dayak-Dayak seluruh Dayak Kalimantan. Baik, oke. Luar biasa sekali, Pak. Cuman ini kan sekarang ada banyak organisasi Dayak gitu loh, Pak. Nah, organisasi Dayak ini kan kita bisa bilang mereka ini ormas ya, ormas. Apakah kan ada satu organisasi besar suku Dayak nih? Apakah kita itu merepresentasikan seluruh suku Dayak atau enggak? Salah satu organisasi besar Dayak ini, apakah dia merepresentasikan seluruh orang-orang suku Dayak? Atau ini tuh ormas gitu loh, Pak. Itu saya rada bingung. Karena buat saya, dari dulu yang saya tahu, mereka ini representasi dari seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah terutama. Dan ini kan sebetulnya seluruh Kalimantan, seluruh Pulau Kalimantan organisasi ini kan ya. Dan orang-orang bahkan dari luar, dari Brunei, dari Brunei dan Malaysia, yang penting penduduk Kalimantan termasuk orang-orang dari situ, termasuk ada andilnya di organisasi ini. Apakah mereka ini merepresentasikan seluruh Dayak atau enggak? Jika
Artinya begini, ya, ini pendapat saya. Ya, betul. Pada hakikatnya dunia ini jauh lebih banyak diperintah oleh pendapat dari undang-undang. Maka boleh saya berpendapat. Itu tadi kata Cuning, filsuf Cina. Oke. Ya, pendapat saya itu klaim. Itu klaim, oke. Klaim. Ya, sebab begini. Tadi disebutkan bahwa tidak satu ormas kan? Iya, betul. Kan ada banyak ormas-ormas Ya, Dayak lain, tapi memang ada satu ormas Dayak ya, gede, Bang. ya. Nah, sebesar apapun dia, itu klaim dia yang belum tentu diterima oleh seluruhnya, 100% katakanlah gitu. Baik. Belum tentu. Ya. Tetapi saya pribadi acungkan jempul kalau dia merupakan yang terbesar, berarti dia punya kemampuan manajerial yang bagus. Sebab seorang pemimpin, bukan seorang pimpinan ya, seorang pemimpin tidak saja mampu mengendalikan orang-orang untuk mencapai tujuannya dia, Baik. tetapi mampu mengendalikan orang-orang untuk tujuan efektif. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau memang terbukti dia bisa melakukan sesuatu, bahwa sesuatu itu adalah tujuannya, goalnya, dan efektif, maka sah-sah saja ia menjadi yang terbesar. Oke. Baik. Nah, pertanyaan saya lagi nih, gimana kalau ini salah satu organisasi orang-orang Dayak yang besar nih, dan kalau pemimpinnya mencalonkan diri sebagai mungkin pemimpin di salah satu provinsi. Seperti apa menurut Bapak kalau dia misalnya dia mencalonkan diri nih, tapi dia pemimpin organisasi, menurut Bapak gimana? Boleh-boleh aja, fine-fine aja, atau kayak gimana? Nah, inilah tadi kadang-kadang kita mempunyai. Tapi apakah dia, maaf saya potong nih Pak, Ya. apakah dia harus mengundurkan diri dulu dari organisasi itu baru boleh mencalonkan diri? Padahal kan menurut saya kalau dia tidak keluar dari ormas itu dan mencalonkan diri, buat saya fine-fine saja, karena ini kan ormas gitu loh Pak. Ya. Ini kan ormas gitu loh, organisasi masyarakat, dan bukan sebuah organisasi yang bukan organisasi yang gimana ya, bukan organisasi lembaga pemerintah. Ya. Nah, kalau menurut Bapak kayak gimana? Ini pandangan saya sebagai orang awam sih ya. Ya. Saya kembali kepada tapi pendapat saya pendapat yang saya bangun dengan interpretasi juga. Betul. Kalau di hukum adat tuh ada namanya interpretasi wet historis. Oh, wow. Ya. Saya belum tahu nih kayak begini. Wet historis, wet itu hukum, historis sejarah. Misalnya sekarang, sebelum saya lupa, tujuan kami mendirikan Forum Damang ini mengembalikan kepada kesejarahan dan historisitasnya lembaga adat. Mencegah jangan lembaga adat ini menjadi lembaga komoditifikasi. Adanya untuk menjadi pelindung perusahaan-perusahaan, mengamankan perusahaan, misalnya itu masuk komoditifikasi. Kita tidak menyebut orang ya, tidak menyebut ormasnya ya. Betul. Dan itu adanya di kekhawatiran kami sebagai para orang tua, begitu ya, yang melihat ada indikasi seperti itu. Nah, baik, saya ngerti. Fokus ke apa yang dimintain pendapat saya tadi, ya, menurut saya, ya, jangan memaksakan diri untuk mengikuti kontestasi hanya karena beralaskan sudut pandang bahwa itu tidak salah berdasarkan etika modern. Hidup ini ada etika modern, ada etika tradisional. Baik. Sejatinya bisa memformulasi dua etika ini untuk sesuatu yang baik. Itu sebabnya tadi kita Anda tanyakan saya, apakah tidak harus nanti akan dirumuskan hukum-hukum? Kita nanti ke depan mungkin tidak hukum adatnya. Kalau hukum adatnya kita harus undang tokoh-tokoh Borneo lagi, karena itu hasil pekerjaan mereka, produk mereka. Ya. Nah, yang perlu sekarang itu regulasi yang berhubungan dengan peraturan pemerintah.
Karena peraturan pemerintah ini biasanya syarat dengan etika modern. Betul. Ya, etika modern itu berbicara tentang salah benar. Oh, begini salah. Oh, begini benar. Iya. Hubungannya dengan hukum. Baik. Bahwa hukum itu ada 3 hal di dalam hukum itu, yaitu ada petunjuk, ada larangan, ada sanksi. Oke. Itu etika modern. Iya. Nah, Kalau tradisional seperti apa? etika tradisional ini kita berbicara tentang baik buruk. Lebih disederhanakan berarti. Ya, lebih berbicara tentang baik buruk. Kalau saya memaksa diri untuk menjadi yang terbesar, Iya. hanya mengandalkan etika modern. Betul. Sementara masyarakat di dunia ini berbicara tentang pemilih, kan pemilih ada Iya. 2 kelompok, pemilih rasional, pemilih pragmatis. Baik. Kalau berhadapan dengan pemilih pragmatis, mereka tidak tahu itu salah benar, tidak tahu. Yang mereka tahu ini tidak baik ini. Faktanya kalau memaksakan diri, ada kelompok yang tidak berkenan, akhirnya membuat gejolak dalam masyarakat. Kalau ini organisasi Dayak, ormas Dayak, membuat Dayak terpecah-pecah, terjadi kubu-kubuan, terjadi dikotomi. Betul. Itu menurut saya. Jadi di sini dituntut bijak. Dan jika kita berbicara dari sudut etika tradisional, kita menekankan pentingnya etika tradisional ini harus kita buat seirama dengan irah-irah yang kita, kalau di Kedaman Jagan Raya, setiap membuat putusan, entah itu putusan perdamaian adat, entah itu putusan adat, irah-irahnya adil katalinu, bacuramin kasaroga, basengat kajubata. Di sana tidak berbicara etika modern yang harus menurut pasal ini harus, tapi bagaimana keadilan ini merata, keadilan yang benar-benar adil, keadilan merupakan pengejawantahan daripada keadilan surga, bercermin pada keadilan surga, dan bertanggung jawab dengan napas yang ada di sini, karena kita bisa berbuat baik dan buruk tadi. Karena kita ada napas, karena kita hidup, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Jubata, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Nah, baiknya tuh seperti apa kira-kira Pak? Kalau dia salah satu mungkin pemimpin adat lah ya, dia punya posisi di salah satu organisasi adat, tapi dia mau mengikuti kontestasi politik. Baiknya seperti apa? Karena ada kasus di mana ada seorang mungkin pemimpin adat lah ya, pemimpin adat di salah satu organisasi, bukan pemimpin adat saya ngomongin, pemimpin organisasi masyarakat adat. Ya, jadi dia mengikuti kontestasi politik dan memang waktu itu memang ada demo kecil yang meminta baiknya Anda turun gitu loh, secara etika, tapi kan tidak ada aturan tertulis sekali lagi. Ya. Memang waktu itu baiknya Anda turun, entah nanti naik atau tidak kan bisa menjabat lagi. Dikatakan sebagai ya mungkin, tapi kan tetap tidak ada aturan tertulis di situ. Tidak ada. Tidak ada aturan tertulis apakah itu boleh atau tidak boleh kayak begitu. Atau kalau di pemerintahan itu cuti. Iya, kalau di pemerintahan cuti. Cuman kan ini kan organisasi masyarakat. Ya. Organisasi masyarakat. Nah, baiknya tuh seperti apa sih Pak? Menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai seorang damang. Baiknya Sebagai itu, seorang pemimpin adat. ya, baiknya itu, ya, ketika tidak ada tuntutan-tuntutan seperti yang terjadi itu, karena itu membuktikan kita bukan merupakan representasi dari seluruh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. ya. Jadi ini juga menunjukkan tadi bahwa kita itu sesungguhnya bukan pemimpin. Oke, tapi pimpinan. Sebatas pimpinan saja. Nah, ini saya sebenarnya berharap sungguh ke depan bahwa
jika menjadi damang, misalnya ya, baik. ini berbicara damang aja ya saya. Ya. Nah, tadi kalau dia itu diberi kewenangan untuk berdasarkan kuasa teritorialnya kecamatan, ia merupakan representasi dari masyarakat kecamatan itu. Dia tidak diuji dengan wawancara, apalagi dijatuhkan hanya oleh segelintir orang yang mewawancaranya. Kopral mewawancara jenderal misalnya kan, hubungannya dengan uji kepatutan dan kelayakan gitu ya. Nah ini jadi lucu. Nah inilah juga disebabkan mungkin karena sekarang disediakan pemerintah insentif itu. Maksudnya? Orang-orang di adat ini sejatinya menjadi pelayan masyarakat, tidak mendasarkan bahwa misi melayani itu kepada berdasarkan bahwa ini pekerjaan saya. Bagusnya berdasarkan panggilan hati nurani. Kalau berdasarkan pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan, hanya jadi tukang pemotong rumput, lalu direkrut, kebetulan kewenangan diberi kepada damang yang memilih, dipilihlah Ampi. Ampi itu singkatan anak mantu punakan ipar. Itu menjadi repot. Citra lembaga menjadi buruk, terus turun ya, kalau tidak disebut rusak. Jadi agak kayak gimana gitu ya. Saya dulu nggak mikir jadi damang. Oke. Dan kebetulan saya dari Mantir juga. Oh, dari Mantir? Dari Mantir kelurahan Bukit Tunggal itu 2 bulan ada kejadian Mantir kecamatannya dipecat gara-gara memasukkan tanda tangan. Aduh, sampai sidang ke pengadilan kan malu-maluin. Kalau jabatan damang sebagai ketua kerapatan Mantir Perdamaian Adat, Mantir itu hakim, ya hakim adat, malu itu. Nah jadi saya naik menjadi Mantir kecamatan. Baik. Lalu 2 tahun saya ditawarkan untuk ikut kontestasi jadi damang. Ya itu tadi yang sudah saya cerita pemilihannya. Jadi tokoh adat. Ya. Nah, saya dengan istri saya begini, Bu, ya sudah jangan pekerjaan jadi damang ketika menghadapi sengketa tanah, orang bawa parang, bawa tombak. Ini yang membuat tidak sejahtera psikis. Yang Anda tanya tadi yang tidak membuat sejahtera fisik. Fisik, betul. Kalau berdasarkan panggilan saya katakan tadi, dengan damang yang berbasis kesejarahan dan historisitas lembaga adat yang melayani, yang begini, kalau dulu tuh damang itu sosok pembawa pesan-pesan keadilan. Damang itu penjaga gerbang perdamaian. Damang itu pemimpin komunitarian. Saya cerita tentang saya mau jadi damang, saya bilang wilayah kekuasaannya, kuasa teritorialnya sebatas kecamatan. Dan saya kedudukan membantu camat. Saya pensiunan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Eselon 2A. Menjadi damang, camat ada mobil dinas. Kemana-mana ada. Dulu Bapak yang kontrol camat. Iya. Dulu Bapak yang nyuruh-nyuruh camat. Sekarang camat saya membantu camat. Saya pembantu camat. Apa tidak merendahkan diri, sementara saya tadi ngomong saya ini berikhtiar menjadi orang terhormat. Karena kan kalau maaf kata ya, kalau damang kan pasti menurut saya tidak difasilitasi pemerintah kalau adat ya. Menurut saya ya, karena di luar pemerintahan kan. Di luar pemerintahan, jadi nggak mungkin dong difasilitasi pemerintah. Kan ya jelas-jelas di luar pemerintahan. Faktor regulasi juga yang menghambat itu, karena tidak ada regulasinya bahwa mereka tuh diberi gaji, diberi tunjangan kinerja, ya tidak ada. Kan karena di luar pemerintah, Pak. Gimana pemerintah mau kasih gaji kalau di luar pemerintah? Maka itu, ya. Nah, karena panggilan tadi, ya,
Gini singkatnya, saya mau katakan dengan mengutip kata-kata Nabi ini. Sementara kita masih hidup, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, walaupun kita mati, tetap akan menerima pahala. Itu saja orientasi saya. Dilapangkan kubur lah, kira-kira gitu. Itu tujuan. Biasanya kalau jadi damang, apa? Yang dihadapi apa sih Pak? Yang paling susah dulu pernah dihadapin? Bahwa menjadi damang itu kita tidak terlepas dari apa yang disebut orang itu melestarikan kebudayaan Dayak antara lain ya. Melestarikan kebudayaan Dayak secara menyeluruh. Iya. Ya, ini juga menjadi bagian tugasnya Diadi sekarang ya. Dengan mereka membantu kami untuk kami bisa melakukan ini. Itu ada diatur di dalam Perda bahwa tugas damang itu berhubungan dengan hal-hal yang tadi, kearifan lokal, apa itu upacara adat, apa itu kesenian tradisional, apa itu olahraga tradisional, apa itu hukum adat, adalah kewajiban damang, dibebankan kepada damang, menjadi tugas damang. Nah, berbicara kebudayaan Dayak secara menyeluruh, artinya adat, agama, kesenian, hukum, sistem mata pencaharian dengan berbasis iptek misalnya, ya, untuk menuju berbasis iptek, ya. Singkat kata, 7 aspek kebudayaan itu harus dikuasai oleh seorang damang, ya, yang dia lakukan dengan tadi saya mengatakan berdasarkan panggilan. Oke. Itulah kemudian kalau bagi saya, karena saya mendasari berdasarkan panggilan, menjadi ringan rasanya. Baik. Padahal tadi tentang ini tidak memadai. Bayangkan untuk kota Palangkaraya ini damang 2.940.000, 1 triwulan. 1 triwulan. Ya. 2.940.000 rupiah. 1 triwulan. 1 triwulan diterima 3 bulan sekolah. Di bawah 1 juta berarti. Bahkan di bawah UMR. Di bawah UMR. Itu support dari pemerintah lah ya. Ya. Kira-kira. Nah, zaman politik ini di kuar-kuar, wah itu akan ditingkatkan kata paslon. Iya. Apa semudah itu? Pertama, tadi saya katakan, benah dulu regulasinya. Oke. Kalau masih disebutkan di situ bahwa berdasarkan eselonisasi pegawai, ya, tidak disebutkan berdasarkan piadi daerah atau anggaran belanja daerah atau keuangan daerah, sama saja bohong. Itu saja. Oke. Pesan Bapak buat masyarakat adat di luar sana, apalagi terkait kontestasi politik yang sekarang eskalasinya semakin hari semakin luar biasa, kita seperti apa sih Pak menyikapinya? Saya sebagai Ketua Forum Damang memberikan rambu-rambu kepada teman-teman Damang sekalteng ini. Kita jangan sekali-kali menggunakan lembaga untuk mempengaruhi teman-teman Damang mendukung paslon tertentu. Tapi sebagai personal silahkan. Sebagai anggota Forum Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah, kita menganut sistem politik netral aktif. Artinya kita tetap ikut berpartisipasi, kita tidak boleh golput. Karena golput itu merugikan negara dan rakyat, karena golput itu bisa melanggengkan rejim yang berkuasa, karena golput itu bisa menghasilkan pejabat yang tidak kredibel, bahkan cenderung korup, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita kembali kepada kesejarah dan historisitasnya, menjadi sosok yang siap 24 jam menjaga gerbang perdamaian. Itu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kardinal Tarung sudah hadir di podcast hari ini. Terima kasih Pak.